Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Stephanie. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang mail server dan FTP server dengan melakukan simulasi percobaannya. Nah, tujuan dari materi mail server ini yaitu yang pertama memahami fungsi mail server, mengenal protokol mail server, lalu mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Dapat kita ketahui bersama, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Fungsi dari mail server itu sendiri yaitu berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Nah, terdapat pengertian dari POP3. POP3 yaitu Post Office Protocol 3. Adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari menggunakan POP3. Untuk kelebihannya, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Lalu untuk kekurangannya, semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke skenario percobaannya. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. Lalu DNS server ini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringannya, kita menggunakan skema jaringannya kemarin yang lebih simpel dan lebih sederhana. Seperti ini untuk skema jaringan yang akan kita lakukan simulasi percobaannya. Ada DNS server, FTP server, mail server, dan web server. Dengan ada 3 PC, seperti itu. Masuk ke langkah percobaannya. Setelah kita membuat skema jaringan, seperti gambar tersebut, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, lalu PC 2, PC 3, dan tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 dan mail server 43.43.43.4. Oke, kita cek dahulu untuk IP configuration pada DNS server dan mail server. Masuk untuk skema jaringannya, kita lihat dahulu di DNS server, lalu masuk ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini untuk IP-nya, IP address-nya yaitu 33.33.33.1. Oke. Untuk yang mail server itu kita coba lihat untuk IP configuration-nya yaitu 43.43.43.4. Seperti ini. Jadi untuk DNS server dan mail server udah sesuai dengan petunjuk dari langkah percobaan pertama. Yang kedua, tambahkan entry DNS
com pada DNS server seperti gambar berikut. Oke, kita lihat dahulu pada DNS server, lalu service, masuk ke submenu DNS. Nah, di sini kita sudah membuat beberapa DNS. Yang pertama ftp.jarcom.com, lalu jarcom.com, mailjarcom.com, dan www.jarcom.com. Untuk ftp.jarcom.com tipenya record dengan detail 43.43.43.2. Lalu jarcom.com dengan tipe record. Nah, detailnya IP-nya 43.43.43.1. Untuk yang ketiga mailjarcom.com record dan detailnya 43.43.43.4. Lalu yang terakhir yaitu www.jarcom.com dengan tipe CNAME dengan detailnya yaitu jarcom.com. Oke, sudah menyesuaikan dengan yang diperintahkan langkah percobaan yang kedua, sekaligus penambahan konfigurasi dari DNS record-nya. Lalu untuk langkah ketiga, pada PC 1 dan PC 3, kita jalankan perintah nslookup seperti berikut untuk mengetahui resolve domain dari mailjarcom.com. Oke, kita masuk ke PC 1. Lalu kita ke desktop, ke command prompt. Kita ketikkan nslookup mail.jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini kita sudah melihat DNS dari mailjarcom.com dengan IP address-nya 43.43.43.4. Nah, seperti itu. Setelah kita menjalankan perintah nslookup, kita jalankan ke percobaan yang keempat, yaitu pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Untuk menjalankan service mail server beserta penambahan user emailnya. Kita masuk ke DNS servernya. Ke mail server. Oke. Lalu kita masuk ke service. Kita masuk ke email. Nah, di sini kita sudah menginputkan 2 akun, yaitu akun MHS, yaitu mahasiswa, dan akun dosen. Seperti itu. Jadi kita membuat 2 akun, 1 akun buat mahasiswa, 1 akun buat dosen. Dengan password yang MHS itu passwordnya MHS, lalu dosen passwordnya dosen. Seperti itu. Lanjut untuk langkah yang ke-5, setelah kita menambahkan user emailnya, pada PC 1 kita konfigurasi aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 atau PC 1 ke PC 3. Kita masuk ke PC 1, lalu ke desktop, ke menu desktop, lalu ke email. Kita konfigur emailnya. Nah, di sini pada PC 1 itu terdapat akun email mahasiswa dengan email address-nya mhs@mail.jarcom.com. Nah, untuk login information-nya itu yaitu username-nya MHS dengan password MHS juga. Seperti itu. Oke. Kita lihat pada PC 3, desktop, email, lalu ke configure mail. Nah, di sini untuk PC 3 itu ada
ada email dari dosen, yaitu emailnya dosen@mail.jarkom.com dengan username dosen, passwordnya dosen. Seperti itu. Untuk PC 1 untuk mahasiswa, untuk PC 3 yaitu dosen. Seperti itu. Setelah kita konfigurasi email, kita mengirimkan email dari PC 1 ke PC 3. Kita jalankan dari PC 1 yaitu PC mahasiswa, kita mencoba untuk melakukan kirim email ke PC 3, yaitu kita mengirim di dosen@mail.jarkom.com, lalu subjeknya itu email contoh simulasi percobaan. Kita tulis Assalamualaikum. Ini adalah email contoh dari simulasi percobaan mail server. Sudah kita kirim. Nah, setelah kita kirim, ini terdapat notif seperti ini. Tandanya kita lagi proses mengirim email ke dosen@mail.jarkom.com dengan subjek email contoh simulasi percobaan. Seperti itu. Kita sudah sukses untuk mengirim ke emailnya dosen tersebut. Oke, setelah kita kirim, lalu kita konfigur aplikasi email pada PC 3 dan coba klik tombol di-save seperti pada gambar berikut. Oke. Kita masuk ke PC 3 yaitu PC dosen yang telah kita kirimi emailnya tadi melalui PC 1. Konfigur email terlebih dahulu yaitu seperti saya jelaskan tadi. Di PC 3 itu terdapat email dosen, yaitu dosen@mail.jarkom.com dengan username dosen, passwordnya dosen juga. Nah, kita mengecek apakah yang kita emailkan tadi melalui PC 1 mahasiswa tadi udah terkirim ke dosen apa belum. Kita klik receive. Klik. Nah, setelah kita klik receive, muncul apa yang kita tadi kirimkan. Nah, seperti ini. Berarti pengiriman email dari PC 1 ke PC 3 berhasil dikirim. Oke. Setelah itu, pada aplikasi mail di PC 3, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali. Apakah email reply tersebut sudah masuk? Oke, email yang masuk kita reply kembali. Lalu kita balas. Waalaikumsalam. Emailnya sudah berhasil masuk. Kita send ke mahasiswa dengan email mhs@mail.jarkom.com. Kita kirim. Nah, setelah ada notif seperti ini, tandanya pengiriman berhasil. Lalu kita cek pada PC 1, apakah email dari dosen sudah terkirim. Kita klik receive untuk mengeceknya. Nah, dari sini bisa kita lihat yaitu email sudah ada masuk, email dari dosen. Reply yang dari PC 3 tadi sudah masuk. Jadi untuk pengiriman dari PC 1 ke PC 3, dari PC 3 ke PC 1
Untuk emailnya sudah berhasil kita lakukan. Nah, kesimpulannya, simulasi percobaan pada materi mail server ini sudah berhasil kita lakukan dengan mengikuti semua langkah-langkah dari langkah percobaan 1 sampai langkah percobaan 7. Seperti itu. Lanjut, pada materi mail server sudah selesai. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi tentang FTP server. Tujuan dari materi ini memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, mengenal perintah terkait FTP, dan mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Untuk teorinya, pengertian dari FTP, File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, di-download, atau mengirimkan file ke server untuk upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, untuk fungsi dari FTP server dan kegunaan FTP, ada beberapa fungsi dari FTP, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lainnya yaitu memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Seperti itu. Cara kerja dari FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentifikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer tersebut. Langsung saja kita lakukan skenario percobaannya dengan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Untuk skema jaringannya yaitu sama seperti skema jaringan pada percobaan kita mail server tadi, yaitu dengan skema jaringan seperti ini. Nah, skema jaringan tersebut digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya tadi, yaitu mail server. Lalu kita melakukan langkah percobaannya. Yang pertama, setelah kita buat skema jaringannya, kita pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC2, PC3 dapat tersambung dengan file server 43.43.43.2. Seperti itu. Kita cek terlebih dahulu ya untuk FTP-nya. Kita nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian kita buat user dan passwordnya dengan akses full seperti tampilan berikut ini. Oke, kita cek dahulu untuk FTP server ke service, lalu ke submenu FTP. Nah, di sini saya sudah membuat 3 user FTP, yaitu Cisco, Dosen, dan MHS. Untuk Cisco itu username-nya Cisco, password-nya Cisco. Lalu untuk username Dosen, password-nya Dosen, dengan memiliki akses menulis, membaca, menghapus,
merename dan mengelis seperti itu. Begitu juga untuk MHS. Dengan username MHS dan password MHS ini memiliki hak akses seperti dosen, yaitu bisa menulis, membaca, menghapus, merename, dan mengelis seperti itu. Oke, kita masuk ke percobaan yang ketiga. Pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Oke, kita lakukan ke percobaan yang ketiga, yaitu PC1. Oke, lalu ke text editor. Kita tulis Assalamualaikum. Ini pesan dari PC1. Lalu kita simpan dengan nama pesan PC1 docs.txt. Oke? Nah, setelah kita simpan, kita lakukan percobaan selanjutnya. Setelah kita buat dan upload ke FTP server, kita lakukan percobaan yang keempat. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Di PC1 ya, kita lakukan desktop ke command prompt, lalu dir. Oke. Dari sini kita bisa membaca ada beberapa file yang sudah dibuat. Salah satunya yang baru kita buat yaitu pesan pc1.txt tadi. Tandanya sudah kita berhasil buat. Seperti itu. Nah, sudah berhasil kita simpan dan sudah kita cek terdapat file di PC1. Lalu untuk langkah kelima, buat koneksi ke FTP server 43.43.43.2 dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt. Oke. FTP 43.43.43.2. Enter. Username-nya itu MHS karena kita menggunakan PC1. PC1 itu seperti yang saya jelaskan tadi, PC1 untuk mahasiswa dan PC3 itu untuk dosen. Oke, username-nya MHS dengan password MHS juga, enter. Oke, berhasil login ya teman-teman. Setelah kita berhasil login, kita masukkan perintahnya put pesan pc1.txt. Put pesan pc1.txt. Kita enter. Nah, dari perintah tersebut, kita sudah berhasil mentransfer pesan pc1.txt ke 43.43.43.2, yaitu IP-nya FTP server seperti itu. Kita sudah memastikan bahwa file tersebut sudah terupload. Lalu untuk langkah ke-6, pada laptop itu PC3,
Pada PC3, kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu, kita coba download file pesan PC1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke PC3. Kita cek dahulu di PC3 ke command prompt, lalu ftp 43.43.43.2 kita jalankan. Username-nya dosen ya teman-teman, dosen. Nah, kita sudah berhasil login. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita jalankan perintah dir. Di sini sudah banyak file yang sudah terupload. Nah, untuk yang pesan PC1.txt sudah berhasil, sudah masuk. Lalu kita get pesan PC1.txt, yaitu kita mengambil. Kita masukkan get pesan PC1.txt. Nah, kita sudah berhasil untuk mentransfernya, sudah berhasil mendownload file pada PC3 dari FTP servernya ya. File yang sudah terdownload di PC3, coba buka dengan aplikasi text editor pada PC3. Oke. Kita cek untuk langkah yang ke-7, ke text editor, ke file, lalu ke open. Nah, ini sudah berhasil masuk untuk pesannya. Nah, sudah berhasil masuk dengan teks yang sama persis, yaitu Assalamualaikum, ini pesan dari PC1. Jadi untuk langkah percobaan dari materi FTP server ini sudah berhasil kita buat, dan alhamdulillah untuk percobaan baik itu mail server dan FTP server sudah berhasil kita lakukan bersama. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya mengutarakan presentasi ini. Semoga informasi dan materi yang saya berikan bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.